Tony adalah seorang yang pekerja serabutan. Meski dia tidak ingin melanjutkan pekerjaan itu karena sangat melelahkan, dia tetap melakukannya untuk sang istri tercinta. Pak, kok dari tadi diem aja? Nggak biasanya kamu kayak begini, Pak. Kamu kepikiran apa sih? Cerita dong sama aku. Aku lagi bingung, Bu. Kerjaan buruh serabutan ini rasanya makin hari ya nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan kita. Aku udah coba cari tambahan, tapi hasilnya nihil. Aku merasa gagal jadi seorang kepala keluarga, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak. Jangan bilang begitu. Kita ini masih sehat, masih bisa usaha. Kalau pekerjaan kita sulit, kenapa kita nggak coba usaha yang lain aja? Ibu ada ide loh. Usaha apa emang sih, Bu? Modal aja kita nggak punya. Jangan bikin bapak pusing lah. Jangan bikin bapak tambah pusing lah, Bu. Tadi ibu ke pasar, lihat banyak buah-buahan segar. Tapi ada juga tumpukan buah-buah busuk yang hampir dibuang sama pedagangnya. Ibu sampai protes ke para pedagangnya itu. Kenapa kok barang seperti itu malah justru dibuang, tidak diolah lagi aja? Dia bilang kalau nggak laku ya dibuang aja. Terus kamu marah-marah ke penjualnya, Bu? Enggak, tapi ibu mikir sayang banget gitu loh, Pak, buah-buahan itu mubazir kalau dibuang begitu aja. Padahal kalau diolah bener pasti bisa jadi barang yang bermanfaat, bahkan bisa laku dijual. Ibu jadi terpikir gimana kalau kita memanfaatkan buah-buah busuk yang dari pengusaha-pengusaha yang dibuang itu, Pak. Buah busuk? Bu, jangan ngawur, itu kan gak layak untuk dijual. Siapa yang mau beli? Bapak dengerin dulu, kalau buah itu diolah dengan benar, ditambahkan pengawet sama pewarna, orang nggak bakal tahu, Pak. Kita itu bisa jual dengan harga yang lebih murah dan juga untungnya besar loh. Daripada buah itu dibuang, mending kita olah lagi, ya kan? Oh, masa iya sih, Bu? Aku kok nggak yakin dengan apa yang ibu sampaikan ini. Tapi kalau ibu yakin dengan apa yang ibu sampaikan ini, ya udahlah, besok kita coba, Bu. Lihat buah-buahnya di pasar itu dulu. Iya, Pak, kita coba dulu ya. Kalau berhasil kan lumayan buat ya nama-nama penghasilan kita juga, dan siapa tahu itu rezekinya buat kita juga, Pak. Monggo Mas, Mbak, cari apa ini? Buah segar, sayur. Ini ada nggak buah yang udah nggak kepake? Buah-buah yang hampir dibuang begitu. Kalau ada kita mau beli. Lah seriusan, Mak, biasanya orang nggak mau ambil barang-barang seperti itu. Tapi kalau emang mau ya saya banyak di belakang. Kalau mau lihat dulu. Lihat aja dulu lah, Bu, biar jelas. Iya Mas, kita lihat dulu aja ya. Ayo Pak. Pedagang mengantar mereka ke tumpukan buah-buah busuk di belakang lapak. Tony tampak ragu, tapi justru Nia tampak antusias. Ini nih yang ibu cari, Pak. Buah kayak begini gampang diolahnya. Harganya berapa, Mas? Murah aja, Mbak. 10.000 aja sekarung. Kalau ambil banyak saya kasih diskon. Bu, kamu yakin ini bakal laku? Yakin, Pak. Tenang aja, Mas. Saya ambil 2 karung ya. Ini uangnya. Oke, Mbak, semoga laris ya. Nia dan Tony membawa buah-buahan busuk itu pulang untuk diolah. Tony dan Nia kemudian memproses buah busuk tersebut. Nia memasukkan buah ke dalam panci besar, menambahkan boraks dan mengaduknya. Lihat nih Pak, kalau udah diolah kayak begini siapa yang bakal tahu kalau ini buah busuk. Tambahin pengawet, kasih pewarna, jadi deh. Iya sih, tapi aku masih nggak enak hati sih, Bu. Apa nggak bahaya buat kalau misalkan kita jual dan banyak orang yang makan? Nggak usah terlalu dipikirkan, Pak. Semua orang juga pakai cara yang seperti ini. Yang penting untungnya besar. Ya udah deh, besok kita coba jual. Semoga aja nggak ada masalah ya. Tony dan Nia membuka lapak sederhana di pinggir pasar. Meja kayu tua disulap menjadi tempat jualan dengan toples-toples yang berisi manisan buah warna-warni di atasnya. Wah, Mbak, manisannya cantik banget kelihatannya. Warnanya cerah-cerah gini bikin ngiler. Ini beneran dari buah asli kan? Harganya berapa ya untuk 1 toples? Tentu aja, Bu. Manisan ini memang kami buat sendiri dari buah-buah pilihan. Kami tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih menarik.
Harganya cuma 10.000 aja Bu. Dijamin cocok buat cemilan keluarga di rumah. Mau beli berapa? Mau coba dulu? Boleh deh, saya beli 1 toples dulu. Kalau rasanya enak nanti saya pasti balik lagi buat beli lebih banyak. Anak-anak di rumah pasti suka banget sama yang seperti ini. Dia memberikan manisan sambil tersenyum. Bu, kamu yakin ini bakal aman? Orang itu tadi bilang beli buat keluarganya loh. Kalau sampai ada apa-apa sama yang makan, aku nggak mau nanggung akibatnya loh ya. Aku udah merasa nggak enak dari awal kita jualan ini. Pak, kita itu harus percaya sama produk kita sendiri. Kalau kita kelihatan ragu, pelanggan juga jadi nggak yakin. Yang penting kita olah secara rapi, tampilannya menarik dan harganya murah. Udah tunggu aja, nanti mereka pasti balik lagi untuk beli lebih banyak. Permisi Mas, Mbak, saya tadi lewat dan lihat manisan ini warnanya cerah banget. Makin penasaran, ini beneran dari buah asli kan? Atau ada campuran lain? Saya pengen beli tapi pengen tahu juga prosesnya. Ini buah asli mas, cuma kami tambahkan pewarna makanan supaya warnanya lebih menarik. Semua bahan kami pakai aman kok. Kalau mas mau coba dulu, kami juga bisa kasih tester biar lebih yakin. Oh gitu ya, kalau dari bahan-bahan alami dan aman, saya jadi lebih percaya. Saya ambil 2 toples deh, harganya berarti 20.000 kan? Anak-anak di rumah juga suka manisan begini. Betul sekali Mas, 20.000 untuk 2 toples. Terima kasih banyak ya. Semoga keluarga Mas suka. Kalau nanti cocok, jangan lupa mampir lagi ke sini untuk beli lagi. Tony melayani pesanan tersebut dengan hati-hati. Meskipun wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran, setelah pelanggan pergi, Tony berbicara pada Nia. Bu, tadi itu dia banyak nanya. Kalau sampai ada yang curiga soal produk kita, bisa repot itu. Aku tetap nggak tenang sama bahan-bahan ini, apalagi sampai ada yang melaporkan. Pak, kamu ini terlalu parno deh. Semua orang tadi puas dengan senang beli manisan kita. Cuma butuh tetap percaya diri, fokus jualan dan nggak bikin pelanggan curiga. Udah lanjut kerja aja, nanti malam kita hitung untungnya. Setelah seharian jualan di pasar, Tony dan Nia kembali ke rumah. Mereka kemudian menghitung uang hasil penjualannya sambil mempersiapkan manisan untuk esok harinya. Bu, lumayan juga ya hasil jualan kita hari ini. Meskipun aku masih ragu, tapi nggak bisa dipungkiri kita dapat uang yang banyak. Nah itu dia Pak, kalau kita itu mau sukses kita harus berani ambil resiko. Tadi aja ada 2 pelanggan balik lagi buat beli lebih banyak. Itu tandanya mereka suka sama manisan yang kita buat. Iya sih, tapi tetap aja aku nggak tenang. Soalnya aku tahu bahan-bahan itu nggak bagus, apalagi kalau anak kecil yang makan. Hah? Orang-orang itu nggak tahu kalau kita itu nggak bilang. Lagi pula, siapa sih yang bakal curiga? Semua orang yang beli tadi puas kok. Kita harus terus semangat Pak. Semangat sih semangat Bu, tapi aku cuma takut kalau nanti kita itu kena masalah. Udah sekarang kita lanjut aja buat manisan. Ini besok pasti lebih rame lagi. Betul Pak, kita olah lagi buah-buah itu supaya kelihatan makin menarik. Tambahin aja pewarna yang lebih cerah, biar kelihatan segar banget. Tony dan Nia mencampurkan pewarna dan boraks ke dalam panci besar, mengaduknya dengan penuh semangat. Lihat deh Pak, kalau kayak begini siapa yang bakal tahu kalau ini dari buah busuk? Besok aku yakin kita itu bakal dapat untung yang lebih banyak lagi. Semoga aja aku cuma nggak mau nanti ini malah jadi bumerang buat kita Bu. Udah jangan kebanyakan mikir yang negatif Pak. Kita ini lagi berusaha buat masa depan yang lebih baik. Fokus aja sama apa yang ada di depan mata kita Pak. Ibu ini benar-benar merasa semakin berat untuk berdiri di sini hari ini Bu. Aku tahu kita itu harus tetap berjualan, tapi aku nggak bisa menghilangkan bayangan tentang anak kecil yang sakit karena manisan kita. Apa kita benar-benar yakin dengan apa yang sedang kita lakukan Bu? Bapak, aku sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu ada hubungan dengan kita. Anak kecil itu mungkin sakit karena hal lain. Kita nggak bisa bertanggung jawab atas semuanya yang terjadi itu, apalagi tanpa bukti yang jelas. Fokus aja pada penjualan hari ini ya Pak. Bu, aku aja merasa apa yang kita lakukan ini seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Kalau ada satu kesalahan kecil aja, seluruh usaha kita itu bisa runtuh. Aku nggak ingin menjadi penyebab orang lain itu menderita, dan itu menghantuiku setiap malam. Bapak, kami itu harus belajar untuk memisahkan antara perasaan pribadi dan bisnis. Ini bukan tentang benar-benar atau salah, tetapi tentang bertahan hidup di dunia yang keras ini.
Kalau kita nggak mengambil peluang ini, siapa yang akan memberikan makan anak-anak kita? Jangan biarkan ketakutan itu menghancurkan semangatmu, Pak. Namun para pelanggan yang sering mengkonsumsi manisan mereka itu kemudian mulai merasakan efek sampingnya. Anak-anak, ayo coba manisan ini. Ibu belinya tadi pagi di pasar loh. Warnanya cantik sekali. Dan kelihatannya enak. Tapi tunggu, rasanya kok sedikit aneh. Apa kalian merasakannya juga? Jangan makan terlalu banyak dulu ya. Iya Bu, rasanya memang manis. Tapi ada sesuatu yang membuat lidahku sedikit kebas. Aku juga melacet sedikit mual. Setelah makan beberapa potong. Apa manisan ini benar-benar aman buat dimakan ya Bu? Ibu gak yakin sih. Kita sebaiknya berhenti makan ini dulu deh. Kalau ada sesuatu yang salah, kita harus memeriksakan kalian ke dokter. Aku gak ingin mengambil resiko. Dan menyimpan saja dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang asal manisan ini. Mas, Mbak, saya ingin bertanya tentang manisan yang kalian jual. Kemarin saya beli dan anak-anak saya pada sakit setelah memakan manisan ini. Apa kalian yakin bahan-bahan yang kalian gunakan itu benar-benar aman untuk dikonsumsi? Bu, saya sangat menyesal mendengar hal tersebut. Kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa produk kami ini dibuat dengan hati-hati dan aman untuk dimakan. Kalau ada masalah, kami akan mencoba mencari tahu penyebabnya. Apa ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Kami benar-benar meminta maaf ya Bu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan mengecek ulang bahan-bahan yang kami gunakan. Saya berharap kalian benar-benar serius menanggapi masalah ini. Kalau ada yang sampai jatuh sakit, itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi kalian. Semakin hari semakin banyak pelanggan yang mengeluh kepada Tony dan juga Nia. Istri saya baru saja memakan manisan yang kami beli dari kalian. Gak lama setelah itu dia merasa pusing dan muntah-muntah. Apa ada sesuatu yang salah sama manisan ini? Aku nggak ingin kejadian ini berakhir buruk ya Pak. Kami sangat menyesal mendengar hal itu, Mas. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini ya Mas. Kami akan melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa produk kami itu bukan penyebab masalah ini. Kami harap istri Mas segera pulih. Terima kasih sudah memberitahu kami. Aku harap kalian benar-benar bertindak serius. Kalau ada sesuatu yang salah sama manisan ini, aku gak akan segan-segan membawa masalah ini ke pihak yang berwenang. Aku gak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang serupa. Tony mulai panik tentang pelanggan yang protes kepada mereka. Namun istrinya tetap keras kepala dan tak ingin berhenti berjualan curang. Bu, Mas tadi benar-benar membuat aku semakin yakin kalau kita tuh harus berhenti. Aku gak bisa terus-terus hidup dalam kekhawatiran kayak begini, Bu. Aku pikir ini sudah melewati batas moral. Bapak, aku tahu situasinya semakin sulit. Tetapi kalau kita menyerah sekarang, semua usaha kita akan sia-sia Pak. Kita sudah sejauh ini dan aku yakin kita masih bisa memperbaiki situasi ini. Aku butuh kamu untuk tetap kuat Pak. Ibu, aku gak yakin ada yang bisa kita perbaiki lagi. Kalau kita terus seperti ini, aku khawatir kita akan kehilangan lebih dari sekedar uang. Kita bisa kehilangan nama baik, bahkan kebebasan kita. Bapak, aku nggak bisa menjawab itu sekarang. Tapi aku yakin kalau kita berhenti, kita juga akan kehilangan segalanya Pak. Tolong beri aku waktu untuk mencari solusi ya. Aku hanya ingin kita itu terus bertahan. Ibu, aku nggak tahu aku itu bisa melanjutkan ini lagi atau tidak. Tetapi untuk kali ini aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Aku hanya berharap kita nggak menyesal di kemudian hari ya Bu. Polisi kemudian mendatangi lapak Tony setelah menerima laporan dari warga yang mereka mengambil sampel manisan untuk diuji di laboratorium. Permisi Pak, kami dari pihak yang berwajib. Kami mendapat laporan tentang kemungkinan adanya produk makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya di pasar ini. Kami butuh sampel dari manisan yang kalian jual untuk diuji di laboratorium. Pak, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Kami juga ingin memastikan bahwa produk kami ini aman untuk konsumen. Silakan ambil sampel yang dibutuhkan aja Pak. Dan kami berharap hasil yang bisa segera diketahui. Kami sangat mendukung langkah ini Pak. Kami juga ingin memastikan bahwa produk kami sesuai dengan standar yang berlaku. Kami percaya hasil uji ini akan membuktikan bahwa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Kami akan menghubungi kalian setelah uji selesai. Kami harap kalian itu tidak keberatan kalau kami juga memeriksa tempat produksi kalian. Kami nggak keberatan Pak. Silahkan periksa tempat kami. Kapan aja, kami hanya ingin memastikan semuanya transparan dan jelas.
Ibu, polisi sudah mengambil sampel manisan kita. Aku nggak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi kalau hasil uji itu menunjukkan sesuatu yang buruk. Bagaimana kita akan menghadapi semua ini, Bu? Pak, kita nggak punya pilihan lain selain menunggu dan berharap. Aku yakin semua itu akan baik-baik aja. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan produk kita itu layak jual. Jangan terlalu khawatir dulu ya, Pak. Ibu, aku berharap bisa seoptimis kamu, tetapi aku nggak bisa menghilangkan rasa khawatir gini. Kalau hasilnya buruk, kita harus siap menghadapi konsekuensinya loh, Bu. Aku hanya ingin kita jujur pada diri kita sendiri. Bapak, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus tetap kuat, Pak. Kalau nanti ada masalah, kita akan hadapi bersama. Aku yakin selama kita bersatu, nggak ada yang nggak bisa yang kita atasi. Percayalah pada aku, Pak. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa manisan Tony mengandung boraks dan bahan berbahaya lainnya. Polisi mengeluarkan surat penangkapan Tony dan juga Nia. Bapak Tony dan juga Ibu Nia, hasil laboratorium telah keluar. Kami menemukan kandungan boraks dan pewarna berbahaya dalam manisan yang kalian produksi. Ini adalah pelanggaran serius terhadap peraturan keamanan pangan. Kami membutuhkan keterangan lebih lanjut dari kalian. Pak, kami nggak pernah berniat untuk mencelakakan siapapun. Kami hanya mencoba bertahan hidup di tengah kondisi yang sulit ini. Aku mengakui bahwa ini adalah kesalahan yang besar, tetapi aku mohon diberi kesempatan untuk memperbaikinya, Pak. Kami benar-benar menyesal atas apa yang terjadi, Pak. Semua ini hanya demi mencari nafkah untuk keluarga kami. Kami nggak pernah berpikir dampaknya akan sejauh ini. Kami siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Kami mengerti situasi kalian, tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Kami akan memulai proses investigasi lebih lanjut. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan, kalian bisa menghadapi tuntutan hukum yang serius. Kalian berdua harus tetap berada di sini untuk pemeriksaan. Pak, aku siap bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada yang harus disalahkan, biarkan itu aku. Aku nggak ingin istriku ikut menanggung beban ini. Kalau beri dia kesempatan untuk pulang ya, Pak. Bapak jangan seperti itu. Kita harus melalui semua ini bersama-sama, Pak. Aku nggak akan meninggalkan Bapak menghadapi ini sendirian. Ada apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama-sama, Pak. Mereka berdua pun akhirnya dipenjara karena kesalahan mereka. Namun Tony mulai menunjukkan gejala kesehatan yang sangat buruk akibat paparan boraks yang selama proses produksi. Dia sering batuk dan merasa sesak napas. Kondisinya terus memburuk. Ibu, tempat ini benar-benar membuatku merasa terpuruk. Aku gak pernah membayangkan hidup kita itu berakhir seperti ini. Aku merasa sangat bersalah karena telah membawa kita ke situasi ini. Apakah kamu bisa memaafkan aku? Bapak, aku nggak pernah menyalahkan kamu sepenuhnya. Kita berdua membuat keputusan ini bersama-sama. Aku hanya berharap kita bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semua ini. Aku percaya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah, Pak. Aku hanya takut, Bu. Kondisiku semakin buruk setiap harinya. Aku merasa tubuhku melemah. Mungkin ini adalah balasan atas semua kesalahan yang telah kita perbuat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu, Bu. Bapak, jangan berbicara seperti itu. Kita itu harus tetap kuat. Kita masih punya harapan untuk memperbaiki hidup kita, Pak. Aku akan selalu berada di sisimu, Pak. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama-sama. Tony meninggal karena gagal organ yang disebabkan oleh akumulasi racun dari bahan-bahan yang berbahaya yang dia gunakan selama berjualan akibat borak. Berita kematiannya sampai ke Nia yang kini menjalani hukuman sendiri. Nia, kami punya kabar buruk. Bapak Tony mengalami gagal organ akibat paparan bahan kimia boraks. Kami sudah berusaha memberikan perawatan terbaik, tetapi dia tidak bisa diselamatkan. Tidak, Bapak nggak mungkin meninggalkanku begitu aja. Dia adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Tolong katakan bahwa ini nggak benar, Pak. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kami akan membantu mengurus semua yang diperlukan untuk prosesi pemakaman suami ibu. Kami harap ibu bisa tabah menghadapi cobaan ini. Bapak, kenapa kamu harus pergi begitu cepat, Pak? Aku merasa semuanya sudah hancur. Tanpa kamu di sini, aku berjanji akan menebus semua kesalahan kita dan memastikan bahwa nggak ada lagi yang terluka karena perbuatan kita, Pak. Setelah bebas dari penjara, Nia kembali ke rumah mereka yang kini kosong setelah semuanya hancur. Rumah ini terasa begitu sunyi tanpa kehadiranmu, Pak. Aku bahkan bisa mendengar suaramu mengingatkan aku untuk selalu kuat. Tetapi kenyataannya aku nggak bisa melanjutkan ini tanpamu. Semua terasa hampa, Pak. Bayangan masa lalu terus menghantui setiap sudut rumah ini. Aku harus bisa merasakan beratnya dosa-dosa kita, Pak. Aku hanya ingin waktu itu kembali ke saat kita memulai semuanya, sehingga aku bisa memperbaiki semua keputusan buruk yang kita ambil. Aku ingin kita memiliki kesempatan yang kedua, Pak.
Dalam keputusasaan, Nia menyalakan api kecil di dapur dan membakar seluruh rumahnya. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Semua yang kita lakukan telah membawa kita ke kehancuran ini. Aku berharap dunia mengerti bahwa kesalahan kecil kami telah menghancurkan segalanya. Ini adalah akhir dari perjalanan kita. Bapak, aku akan segera menyusulmu. Aku telah menyiapkan semuanya. Rumah ini akan menjadi saksi terakhir dari perjalanan kita. Semoga Tuhan menerima penyesalanku dan memberikan kita kedamaian. Rumah itu hangus bersama Nia di dalamnya.